rasa si kasih sayang ini, sensitivitas mau kayak bawain buat anak apa segala macam itu mau diomongin segimanapun sama orang itu nggak selalu bisa relate ya. Benar. Karena kita sendiri yang ngerasain iya, ya. yang ngerasain kan kita seperti apa. Nah, gitu. kalau di Indonesia, dan ini karena aku recently juga banyak nonton drakor ya, kayaknya kebudayaan ketimuran agak ada kemiripan nih Korea Selatan sama Indonesia, bahwa si anak ini kan milik atau punya tanggung jawab kepada orang tuanya nanti setelah dia tumbuh dewasa. Iya. Nah, kalau dari sudut pandang kasihnya dulu deh, ngelihat hal kayak gitu gimana? Kalau di Indonesia tuh bahwa anak tuh emang harusnya berbakti pada orang tua. Bukannya aku bilang kalau itu sesuatu yang salah dong. Cuma aku pengen tahu pendapat kasihnya aja untuk paham yang kayak gitu. Iya benar sih, memang yang namanya kalau anak tuh harus berbakti sama orang tua. Yang paling simpelnya sebenarnya adalah kenapa mungkin orang bisa ngelihat kok lu bisa sih maksudnya mempertahankan eksistensi dari 2005 sampai 2021 yang hampir 16 tahun di dunia entertainment. Itu tuh yang paling utama adalah karena gue memuliakan orang tua. Jadi ketika pertama kali udah nguras keringat buat cari uang sendiri, terus istilahnya yang paling diutamain orang tua, makanya rezekinya nggak akan putus. Dan itu kan juga kasarnya tanda bakti ke orang tua. Benar. Makanya semua tuh kan pasti akan ngerasain kayak dulu mungkin suka ngelawan nih ke mak gue kan. Terus tiba-tiba pas udah brojol, udah itu siapa? Emaknya brojol lagi? Enggak, pas gue gitu. Oh, anaknya brojol? Enggak dong. Pas gue brojol tuh kan berasa, itu bener loh. Jadi kalau misalnya suami-suami tuh harus menghargai banget. Oh iya. Itu kalau pas lagi pasti brojol dong. tuh hidup sama mati tuh bener-bener di tengah. Jadi baru ngerasain pas lagi ngelahirin tuh, oh iya ya. Nanti ini akan rasa sakitnya berasa ketika dulu gue ngelawan orang tua gue. Jadi pas misalnya kita udah punya anak terus anak kita ngelawan, jadi kayak oh iya dulu tuh gue kayak begini gitu. Jangan sampai, karena kan kita juga udah ngerasain jadi orang tua kan, udah pasti akan muter tuh. Dulu kita jadi anak, terus kita jadi orang tua, nanti kita jadi nenek kayak gitu kan. Akan terus naik levelnya seperti itu. Dan kalau misalnya ngomong berbakti, ya memang harus ridho Allah, ridho orang tua. Kalau misalnya lo nggak berbakti sama orang tua, lo jalan lo pasti nggak akan lurus gitu aja. Kami up next di Syariah FM. Kita satu lagu dari Opik. Kalau orang ngeliat gue bilang, ala lu petakilan, cuawaan, tapi ngomongnya kayak gitu. Tapi itu bener, itu tuh contoh konkret banget gitu loh. Kasihnya tapi kan sekarang memandangnya barusan nih omongannya aku nangkepnya tuh memandang dari sudut pandang anak terhadap orang tua. Nah, case yang selalu jadi pertanyaan yang generasi baru yang udah jadi orang tua kayak umuran kita gini, itu adalah gimana ya kalau anak gue ngelawan sama gue nanti amit-amit gitu, handle-nya gimana? Itu, apalagi kan sekarang usia masih 11 dong, udah mau masuk teenager, harus persiapan mental bahwa hormon-hormon dia tuh nanti kalau misalnya manusia usia 20-21an yang menggebu-gebu sekalipun hormonnya kan agak set. Tapi kalau anak teenager kan ABG tau sendiri. Langsung udah kayak gangsing, nggak bisa diem. Itu tuh udah kepikiran kayak, aduh bentar lagi SMP, aduh bentar lagi pacaran, aduh bentar kayak gimana ya. Jadi maksudnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan itu di benak yang kayak apa yang harus gue lakuin ya. Jadi tuh sering konsul tuh sama teman-teman yang psikolog. Jadi mantap. Gitu kan. Clubhouse, balik lagi Clubhouse. Jadi nanya, nanti kalau misalnya ini kira-kira gimana ya? Karena kita nggak mau salah langkah juga. Betul. Mungkin gini kan, sebenarnya kadang-kadang dulu misalnya orang tua gue otoriter, tapi gue tidak mau mengulang sejarah yang sama untuk jadi orang tua yang otoriter. Persis. Dan setiap generasi itu kan pola asuh juga beda-beda kayak gitu kan. Jadi gue berharap gue bisa ngikutin pola pikir anak-anak sekarang, gimana caranya supaya bisa ngertiin dunianya dia gitu, yang udah mulai berubah, ganti lagi ringnya gitu kan. Sekarang kita dari remaja ke dewasa kayak gitu-gitu. Ya sempat kepikiran kayak bentar gimana ya kalau ngelawan ya. Takutnya salah langkah dari guanya kan, maksudnya nggak bisa sembarangan dimarahin juga gitu. Kalau misalnya ngelakuin hal-hal yang minus, bukan langsung dikasih punishment yang ugal-ugalan atau yang ekstrim kan, nggak bisa kayak gitu juga tuh. Kalau selama ini jenis reward and punishmentnya masih ada yang bawa dari ilmunya orang tua sebelumnya nggak? Dari mama papanya kasihnya maksud aku? Kalau dari bokap yang diambil paling kayak misalnya nada tinggi doang gitu. Gue udah kayak jadi kayak Mbak Berta gitu langsung. Sama orang tuanya kayak misalnya, aku mau beli itu dong, enggak, kayak dicubit-cubit kan, kayak gitu juga nggak bagus kan. Dia langsung marahin, nggak boleh gitu ke mamanya. Iya, mungkin nggak sepatutnya ngomong tinggi kan, ngomong dengan nada tinggi. Kalau frekuensinya sering juga nggak bagus gitu. Jangan pakai do lah, agak gitu. Agak ke re-nya dari bawah ke crash gitu. minor bisa.